Berdoa, Pak. Ya, silakan. Mari kita satu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perkuliahan kami Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang sebentar kami akan dengarkan dari dosen kami Tuhan. Berikan juga jaringan yang terbaik Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan jelas Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Pak Roy. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah PWG, Pembinaan Warga Gereja Praktikal. Dan memang kita semua memiliki tugas yang sama, siapapun, baik gembala, pengerja, sampai kepada jemaat sebenarnya kita semua bertugas, ya, bertanggung jawab untuk mengadakan pembinaan terhadap warga gereja. Oke, baik, kita sudah berdoa. Kita akan segera memulai perkuliahan kita. Kita akan membaca dulu satu ayat firman Tuhan dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filemon ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ya, silakan Urbanus, kamu baca dulu. Filemon ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya, baik. Puji Tuhan. Di sini ada seorang yang bernama yaitu Onesimus. Ya. Onesimus ini adalah hasil binaan dari Paulus ketika Paulus dalam penjara, dikatakan mengajukan permintaan kepadamu, yaitu kepada Filemon, ya, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, salah satu tujuan pembinaan warga gereja adalah membuat manusia yang tidak berguna menjadi berguna, bahkan sangat berguna. Ya, saya ulangi. Dikatakan di sini, target dari pembinaan warga gereja adalah membuat manusia yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Nah, kenapa Onesimus masuk penjara? Nah, kan Onesimus ini ketemu sama Paulus di penjara. Jadi selagi Paulus di penjara, dia ketemu sama Onesimus. Kenapa Onesimus masuk penjara? Ada pasal, yaitu penggelapan uang. Diduga ya, disinyalir ada pasal penggelapan uang yang dilaksanakan oleh Onesimus, sehingga Onesimus masuk penjara. Nah, di dalam penjara itulah Onesimus bertemu Paulus. Nah, Paulus di penjara mengadakan pembinaan terhadap Onesimus, sehingga Onesimus yang tadinya tidak berguna sekarang sangat berguna, ya. Jadi Onesimus itu adalah pribadi yang banyak kekurangan, ya, yang tidak berguna, tapi sekarang sangat berguna. Saya sedikit memulai dulu dengan satu kesaksian. Suatu saat saya lagi duduk-duduk di samping gereja, itu ada pohon di samping gereja. Saya duduk, saya ditemui oleh seorang laki-laki hampir lebih kurang lebih kurang posturnya kayak si Urbanus ini, ya. Jadi dia bilang sama saya, suaranya kecil, "Selamat sore Om." Selamat sore, saya bilang kan. Ya, kamu dari mana?
Lalu dia bilang, saya ini dari Malaysia. Ya. Loh, kok bisa sampai di sini? Ya. Jadi waktu itu suaranya kecil. Ternyata dia adalah orang buangan dari Malaysia. Dideportasi dari Malaysia. Malaysia Batam itu kan sangat dekat, sekitar 2,5 jam saja naik ferry. Makanya anak saya itu kuliah di sana tidak terlalu jauh, pulang pergi bisa. Ya, jadi contohnya dia rindu hanya libur 2 hari saja, ya libur Jumat Sabtu dia pulang Jumat, Sabtu dia kembali, ya bisa. Karena hari pertama di sana adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu itu di Malaysia bukan hari libur. Nah dia dideportasi, ternyata dia dibuang. Lalu saya tanya, siapa namamu? Nama saya Yanto Om, Yanto dari Solo. Nah, dia dideportasi, rupanya dia enggak tahu disuntik apa katanya sehingga suaranya hilang dan badannya sudah lemas. Dia nggak mau apa-apa, hanya selai badan, di baju di badan. Wah, saya bilang kasihan sekali. Waktu itu saya masih lajang, ya masih lajang saya waktu tahun 98 nggak salah, ya. Udah lahir kau Urbanus 98? Ya. Belum ya. By the way, kalian ini sudah di Surabaya nih ya, kok udah beda wajahnya si Urbanus ini ketengok. Sigar semua, Pak. Sudah asrama, Pak. Wis, Sudah sigar-sigar semua ini, Pak. Ada harus kopu wajah itu sudah beda Urbanus. Ya. Tambah muda semua, Pak, ini, Pak. Haleluya. Selama tinggal di asrama. Aduh. Masih di karantina ini, Pak. Atas Urbanus sudah keren ya, latar belakangnya. Iya, Pak. Tambah gagah dia, Pak. Biasanya di latar belakang dia kain putih gitu ya ada. Ini udah keren. Ya, oke lah. Jadi udah lebih fokusin ya. Baik. Jadi waktu itu saya bilang gini, saya masih lajang waktu itu ya. Saya bilang karena dia orang bahasa sudah seperti bahasa Malaysia. Saya bilang, you mau tinggal dekat saya atau mau nggak? Kalau orang Malaysia bilang duduk. You mau duduk dekat sini, ya mau nggak kau tinggal sama saya? Waduh, terima kasih banyak Om kalau Om bersedia. Memang dia orang Kristen, dari kampung orang Kristen, tapi Kristen apa itu? GKJW ya, dia orang Jawa. Dia. Badannya dekil, kurus, aduh, nggak tahu lah. Ya. Lama-lama dia ikut saya. Akhirnya saya ajarin berdoa, saya ajarin menyembah Tuhan, saya ajarin dia melayani. Singkat cerita, dia bilang sama saya, Om, saya mau sekolah Alkitab. Wih, bagaimana mungkin kau mau sekolah Alkitab? Ya. Nah waktu itu, ya saya memang seperti saya katakan yang lalu, sudah beberapa orang yang dari tempat saya itu sekolah Alkitab di Surabaya. Waktu itu di Lempinel. Singkat cerita, saya sekolahkan dia di Lempinel. Pak Stephen Pandir Mandurung itu kenal anak itu, ya. Dia kenal anak itu. Sangat kenal. Malah mereka itu kawan-kawannya bermain-main, kawan-kawan bercanda, kawan-kawan. Nah, singkat cerita dia menjadi hamba Tuhan dan sekarang puji Tuhan sudah melayani di daerah Solo. Ya, daerah Solo. Apa yang saya maksud di situ? Saya heran juga lihat manusia yang satu ini. Bayangkan orang yang sudah dibuang-buang, ya, bisa jadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan. Namanya Mas Yanto. Ya. Itu bapaknya sudah menganggap dia hilang karena sudah lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun gitu lose kontak, tidak ada kontak dengan anaknya. Ya, sampai bapaknya itu datang menjemput dia dan akhirnya dia balik lagi ke Batam. Pokoknya bapaknya itu tidak tahu lah. Dia mau sujud-sujud sama saya bilang, Pak, jangan begitu, saya ini manusia. Ya. Artinya sangat berterima kasih dia ketika anaknya yang sudah terbuang-buang itu saya latih, saya didik, akhirnya dia kenal Tuhan sungguh-sungguh dan dibaptis. Dan singkat ceritanya setelah beberapa tahun bersama dengan saya waktu itu menjadi hamba Tuhan. Dan itu bukan orang pertama, banyak beberapa orang yang sudah saya tampung itu orang yang apa ya, orang yang aneh-aneh lah saya tampung di gereja itu. Orang yang tidak tahu siapa ini rimbanya dari mana, ya saya tampung aja. Ya. Yang penting kamu mau makan apa yang saya makan. Kalau saya tidak makan, ya kamu tidak makan. Gitu. Ya mereka mau. Ya. Nah, jadi
Sama dengan Onesimus. Onesimus ini sebenarnya orang yang tidak berguna. Kalau orang sudah masuk penjara itu kan berarti dia ada kasus. Ya, ada kasus. Hanya Paulus masuk penjara bukan karena kasus. Paulus masuk penjara itu kan karena dia memberitakan firman dan membawa ajaran yang baru dan akhirnya dia dipenjarakan. Ya. Nah, adalah jangan pernah merasa kita tidak mampu menjadi pembina walau di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik. Waktu itu saya, ya mereka tahu, mereka saksi hidup pelayanan saya. Ya, gereja yang saya tunjukkan minggu lalu itu nggak ada dindingnya, mereka tidur di situ. Saya juga tidur di situ. Ya, mereka tahu itu. Paulus di dalam penjara tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang pembina. Kesulitan dan tantangan, saudara-saudara sekalian, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk membina jemaat, membina orang lain. Saya melihat pengalaman yang saya lihat hari-hari ini. Kawan-kawan sekarang jauh lebih enak menurut saya melayani dibanding kami dulu. Ya, dibanding kami dulu. Ya, kami itu ya tidak punya sepeda motor, jalan kaki ke sana kemari itu udah saya alami. Akhirnya orang kasih sepeda sama saya, sepeda pancal. Ya saya pakai sepeda pancal. Ya, akhirnya meningkat dan seterusnya. Ya, jadi kesulitan harusnya jangan pernah ya, menghalangi kita untuk menjadi seorang pembina. Tentu di lapangan nanti kita menghadapi banyak kesulitan. Urbanus ini nanti seandainya dia pulang karena waktu diwawancara dia ingin mendukung papanya dalam pelayanan. Ya. Ketika nanti kalian pulang, banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam mengadakan pembinaan warga gereja. Apakah kita harus urung? Apakah harus kita terhenti dalam pembinaan warga gereja? Saya sangat angkat topi kepada Paulus. Bayangkan di penjara pun dia. Harusnya dia punya alasan untuk berpangku tangan. Karena apa? Karena di penjara. Bahkan beberapa surat Paulus itu ditulisnya ketika dia dalam penjara. Luar biasa. Ya. Penjara tidak menghalangi dia untuk memberitakan Injil, membina warga gereja. Ya, jadi saya berharap kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami dalam pelayanan, jangan itu menghalangi kita melaksanakan pembinaan terhadap warga gereja. Kerjakan terus. Sedapat mungkin kita kerjakan pembinaan terhadap warga gereja itu. Walau dalam kesulitan, walau mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang keras, ya tidak sedikit kita ketemu dengan orang-orang yang menolak Injil. Seperti Paulus pernah ditolak kan? Ya, dia bilang lain kali saja. Coba kita baca dalam Kisah Rasul ya. Paulus itu pernah ditolak, dia bilang lain kali aja lah. Ya, jangan sekarang kau injili kami, jangan sekarang kamu menyampaikan firman, lain kali saja. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal 17. Ayat 32, Kisah Rasul 17, ayat yang ke-32. Yuk, siapa yang bisa baca? Kisah Rasul 17, ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, Ya. maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Wah, ya toh. Dia ditolak. Dia bilang, sudah, ya lain kali aja lah kami dengar kau, kan gitu ya. Apakah penolakan seperti ini langsung membuat kita ciut dalam pelayanan? Ketertolakan itu tidak mengapa, ya, menjadi suatu pengalaman. Tidak jarang juga kita ditolak, jadi memberitakan Injil kan, ya, kepada orang lain. Ya kita ditolak, tidak apa-apa, lain kali aja katanya. Tetapi dikatakan ayat 34, Pak, ayat 34, ayat 34, silakan Pak bangun.
ayat 34. Tetapi berapa orang laki-laki mengabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah ini, jangan putus asa. Ada yang menolak, tapi ingat baik, pasti ada yang menerima. Haleluya, amin. Amin. Ya, jangan langsung putus asa. Ya, toh. Waktu itu yang Paulus ditolak, lain kali aja lah. Ya, gak usah kau sampaikan Injil kepada kami. Yakin dengan sungguh-sungguh. Kitab Yesaya bilang bahwa firman Tuhan itu bagaikan hujan yang turun dari langit. Tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Persoalannya mau nggak kita mengadakan pembinaan? Itu yang menjadi persoalan. Kebanyakan kita sekarang berpangku tangan. Ya. Padahal saya mau katakan begini, di era ini media sangat banyak. Kenapa tidak kita gunakan media untuk memberitakan firman? Baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Apalagi beberapa di antara kita adalah anak-anak milenial di sini. Kenapa tidak kita gunakan? Oke, ada yang nolak, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Masa iya tidak ada yang menerima? Pasti ada yang menerima. Pertanyaannya adalah apakah kita mau melaksanakan tugas kita? Makanya saya harus tegaskan beberapa kali. Ya, lagu kita itu, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Amin. Ya, taruhlah roh yang rela. Ya, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya, kita belum nyanyi ya. Kita nyanyi dulu yuk. Wah, saya digerakkan Tuhan untuk nyanyi dulu lagu kita, lagu wajib kita. Masih ingat ya? Udah hafal ya? Saya harap ini menjadi lagu wajib kalian. Ya, ini menjadi satu lagu misi yang harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami hibah seperti hatimu Yesus. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kita dan memberikan ya hati yang rela dan keberanian untuk memberitakan Injil. Poin pertama tadi adalah kesulitan jangan membuat kita terhalang ya dalam memberitakan Injil. Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tetaplah berjuang untuk yaitu mengadakan pembinaan. Poin kedua, jangan pernah berputus asa melihat orang yang hidupnya rusak, yang hidupnya tidak baik, seperti Onesimus. Mungkin ketika Paulus ketemu dia di penjara, maka mereka diskusi. Saya kan sering juga melayani di penjara. Ya. Sering saya tanya, kamu pasal berapa? Kamu pasal berapa? Pasal KUHP-nya gitu ya. Ya. Tapi kita adakan pembinaan kepada mereka. Dan kita nggak boleh putus asa melihat orang yang kita bina itu
Ya, dalam kerusakan, dalam keberdosaan tidak boleh putus asa. Miliki rasa optimis bahwa Saulus saja bisa menjadi Paulus. Siapa Saulus? Saulus adalah orang yang mengejar-ngejar jemaat di Yerusalem ketika mereka beribadah. Saulus adalah orang yang anti terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi Saulus saja bisa menjadi Paulus. Jadi saya ingin berkata bahwa kalau Anda melihat orang yang hidupnya rusak, kalau Anda melihat orang yang hidupnya tidak baik, jangan berputus asa. Miliki rasa optimisme bahwa suatu saat ini orang pasti bisa berubah. Ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya melayani seorang pemuda yang, waduh, saya bilang nggak karu-karuan kehidupannya gitu loh. Lebih banyak nggak sadarnya daripada sadarnya. Dia sering di dunia malam gitu. Tapi saya selalu optimis. Ya, anak ini pasti berubah ini. Anak ini pasti berubah. Asalkan saja kita masih ada kerelaan atau kemauan untuk memberitakan Injil kepada dia. Pasti berubah. Ya. Dan suatu saat dia berubah. Nah, waktu itu saya umumkan baptisan air. Siapa di antara kita? Anak ini senakal-nakalnya masih mau datang ibadah sesekali. Nah itu masih ada harapan itu. Kalau orang masih mau ibadah, masih ada harapan itu, Pak. Ya. Saya umumkan, ya, siapa yang mau baptisan air, yuk silakan baptisan air. Ya. Jadi dia nggak daftar, dia nggak mendaftar. Nah kami kan sebelum baptisan air itu ada namanya pembekalan. Ya. Jadi jangan sampai orang dibaptis itu dia nggak tahu apa-apa arti baptisan segala macam, tahu-tahu sudah dibaptiskan gitu ya. Banyak fenomena begitu. Ini sebagai pesan moral juga kepada saudara-saudara ketika membaptis orang, ingat baik-baik ya, kasih tahu dulu ya prinsip-prinsip baptisan air itu seperti apa. Jangan nanti tiba-tiba dibaptis dia nggak tahu apa-apa. Ya, di kampung kami ada fenomena begitu. Ah, kau sebelum kau dewasa nanti makin bandel kau. Ya, baptis sajalah katanya. Ya kan? Jadi tanpa dibekali. Nah, waktu pembekalan pertama baptisan air itu, saya udah masuk pembekalan sekitar 10 menit. Tahu-tahu anak itu datang. Ya, anak itu datang. Dia bilang, ngapain kau? Mau ikut baptisan dong? Lo kok enggak daftar? Ya om, saya digerakkan Tuhan. Apakah kita tolak? Ya enggak kita tolak, kita bersuka cita. Ya. Oh ya sudah, puji Tuhan luar biasa. Dan akhirnya anak itu sekarang sudah melayani. Menjadi imam-imam, saudara, dikasih Tuhan. Kan luar biasa itu ya. Yang tadi yang enggak kita harapkan. Jadi makanya jangan pernah berputus asa. Anda punya keluarga, punya adik atau kakak mungkin yang sudah bolak-balik kita layani, belum juga bertobat-bertobat. Jangan putus asa. Suatu saat, walaupun dibilang lain kali saja kau. Tapi suatu saat ingat, pasti ada waktunya Tuhan untuk berubah dan memperbaiki seseorang. Itu poin kedua. Jangan pernah putus asa melihat kehidupan manusia yang sepertinya tidak mungkin untuk berubah. Tapi ingat baik, suatu saat dia pasti bisa berubah. Ya. Poin ketiga tadi adalah yaitu target. Target pembinaan warga gereja adalah membuat manusia yang tidak berguna menjadi berguna. Ya, seperti yang saya saksikan tadi. Ya, dia udah dibuang-buang orang, sudah dideportasi, sudah disuntik dan lain sebagainya. Ya, nanti suatu saat kalau bisa saya undang dia ikut di Zoom ini untuk bersaksi dia. Seperti apa kesaksian hidupnya itu ya. Jadi supaya saya ini jangan cuma ngomong doang ya. Jadi ya akhirnya dia target kita adalah menjadikan manusia yang tidak berguna. Yesus juga kan katakan begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ya. Jadi aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa. Demikian juga kita di gereja itu jangan cuma orang yang baik-baik aja yang kita layani, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jangan yang baik-baik aja, yang tidak baik pun. Kalau datang orang di gereja dengan pakaian yang minim sekali, katakan puji Tuhan. Ya kan? Jangan langsung, ini nggak ada tahbisan ini, ngapain masuk ke gereja kami nih. Ya, manusia kayak gini, antikris ini, setan ini. Gitu. Jangan. Ya. Begitu datang manusia aneh, rambutnya pirang, ya, pakaiannya minim, katakan kepada Tuhan, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ada jiwa yang harus kita layani. Ya, supaya apa? Orang berdosa diselamatkan. Jangan langsung kita bilang, darah Yesus yang berkuasa, ngapain ini orang datang ke sini kan gitu ya. Ingat baik, ketika datang orang aneh ke gereja kita,
katakan terima kasih Tuhan. Ya, saatnya ini orang akan dibina. Karena untuk itulah Yesus datang. Jangan yang kita layani hanya orang-orang yang sudah baik-baik. Ngapain kalau udah baik? Ngapain dilayani? Suruh dia jadi pembina. Jadi gini, saya pernah mengikuti namanya Evangelism Explosion namanya. Jadi seorang penginjil itu dikatakan berhasil ketika yang diinjilinya sudah jadi penginjil. Seorang penginjil yang berhasil adalah ketika yang diinjilinya sudah menjadi penginjil. Nah, target kita seperti itu. Orang yang kita layani itu ya harus melayani juga. Bahkan juga memberitakan Injil kepada yang lain. Nah, jadi apa yang ingin saya maksud di sini, saudara-saudara sekalian, luar biasa, sangat indah sekali melaksanakan tugas pembinaan warga gereja itu. Memberitakan Injil kepada Onesimus, walau di penjara dia tetap memberitakan Injil. Saya mau katakan, sesulit apapun kondisi pelayanan kita kelak ke depan, tetap laksanakan pembinaan warga gereja, sehingga kita akan melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, orang yang tidak berguna menjadi berguna, seperti Onesimus menjadi manusia yang berguna, dan pada akhirnya dia menjadi pelayan, mendukung pelayanan Paulus. Ya, karena apa? Karena dia adakan pembinaan. Jadi demikian untuk mengawali perkuliahan kita, tetap semangat mengerjakan pembinaan, jangan pernah putus asa, jangan pernah, ya mungkin kita ditolak, nggak apa-apa lah, ya ditolak juga nggak apa-apa, tapi ingat baik, ada yang menolak, kita harus optimis, pasti ada yang terima ini, ya pasti ada yang terima, sehingga kalau begitu prinsip kita, maka saya yakin dan percaya pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita pasti mengalami kemajuan. Amin, saudara-saudara. Ya, begitu. Oke. Baik, sekarang kita kembali ke materi kita. Ya, minggu lalu, tidak terasa sekali loh. Ya, tiba-tiba tadi malam Pak Lispan sudah WA saya, Pak, ini apa namanya? Ini link untuk kita kuliah besok. Wih, udah kuliah lagi ini besok ya. Itulah waktu itu begitu cepat berlalu ya. Tapi saya yakin juga nggak terasa kalian di Surabaya nanti tiba-tiba udah selesai ya. Dan setelah itu langsung menjadi pembina warga gereja ya. Ini yang kemarin, semua pembinaan pelayanan gereja adalah ya pembinaan warga gereja. Semua pelayan gereja adalah pembinaan warga gereja. Sekarang kita masuk kepada definisi pembinaan warga gereja. Apa sih yang dimaksud dengan pembinaan warga gereja? Ya, pembinaan warga gereja dalam bahasa Indonesia, pembinaan memiliki banyak persamaan, yaitu mendidik, ya, mengkader, mengarahkan, mendewasakan, menuntun, membentuk, dan memotivasi, membaharui, membangun, membimbing, memelihara, dan memimpin. Sangat-sangat komprehensif makna dari pembinaan itu ya. Mendidik iya, mengkaderkan seseorang iya, guiding iya, mengarahkan. Bahkan sampai menuntun dia semakin dewasa rohani. Memotivasi. Jadi seorang hamba Tuhan itu edukator iya, motivator iya. Guide iya, mengarahkan, menuntun, memberi motivasi, membarui, membangun, membimbing, memelihara, dan memimpin. Sangat komprehensif. Jadi sebenarnya tugas kita sangat komprehensif, saudara-saudara. Ya, tetap semangat kerjakan pembinaan warga gereja. Pembinaan warga gereja adalah pembinaan yang berpusat pada Kristus. Ingat, saya selalu katakan, jangan pernah menarik kepada diri kita sendiri ketika kita mengadakan pembinaan warga jemaat. Jangan pernah tujuannya nanti, supaya saya ketika semakin banyak jemaat yang saya layani, supaya saya semakin diberkati. Ini motivasi yang salah, Bapak. Jangan pernah pelayanan yang kita kerjakan itu berorientasi kepada diri kita. Saya ulangi sekali lagi, ketika pelayanan yang kita kerjakan berorientasi kepada diri kita. Ingat baik-baik,
ujung pelayanan itu kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Karena apa? Karena tidak berpusat pada Kristus, kristosentris. Ya, tapi banyak pelayanan sekarang berpusat kepada hal-hal finansial. Ya, supaya saya nanti diberkati Tuhan, jiwa-jiwa harus lain. Nggak bisa. Pertanyaannya apakah Yeremia tidak berhasil? Tidak pernah satu jiwa pun yang percaya sama dia. Ya. Jadi jangan selalu orientasi keberhasilan itu, kalau jemaatnya banyak, kalau pendetanya bebas roda dua gitu ya. Sekarang kan ada istilah begitu ya. Seorang gembala harus bebas roda dua. Ya. Jadi roda berapa dong? Ya. Ya, harus roda 3 ya, minimal becak ya kan. Ya, atau roda 4, nggak boleh. Kita harus berpusat kepada Kristus. Ketika ini kita kerjakan, pelayanan kita mengarah kepada Kristus, ya pasti berhasil. Kemudian berdasarkan pengajaran Alkitab, jangan kata orang. Saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan kata dosen saya. Ya. Kita harus berdasarkan kepada Alkitab. Kesalahan kami di masa lampau begitu ya. Kata guru saya. Harusnya kita tidak demikian. Ya kata Alkitab yang mengatakan demikian. Tentu mungkin saja ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh dosen kita. Ya tidak apa-apa kita mengutip itu sebagai pesan moral. Tapi intinya adalah semua ya berdasarkan pengajaran Alkitab. Ya, dan merupakan proses untuk menghubungkan kehidupan warga jemaat dengan firman Tuhan. Selain membimbing dan mendewasakan dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus harus dilibatkan dalam pembinaan warga gereja. Ingat baik, ketika Roh Kudus tidak kita libatkan dalam pembinaan warga gereja, kita akan merasa lelah dan capek. Capek Bapak Ibu. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, saya sudah melayani 25 tahun, mohon maaf jangan dianggap jadi satu kesombongan. Saya udah lihat, udah mengalami, kan kita alami juga melayani, ya orientasinya aneh, kemudian tanpa mengandalkan kekuatan Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya kita udah melihat, ya pengalaman itu menjadi guru yang sangat mahal. Kita melihat bahwa memang ketika kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita akan capek sekali, merasa lelah sekali dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya kita akan ya merasa ringan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, pembinaan warga gereja adalah usaha untuk melengkapi anggota jemaat berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi ada usaha di sana. Pembinaan itu ada usaha untuk melengkapi anggota jemaat sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang tidak suka melihat jemaat menganggur, Bapak. Ya. Jadi kalau ada jemaat yang saya lihat sudah 3 bulan datang beribadah jiwa baru, sudah 3 bulan beribadah, nanti habis ibadah raya saya panggil dia ke kantor. Ya Bu, minta waktunya ya, nanti ketemu saya di kantor. Ya, saya ingin bicara. Lalu saya tanya, bagaimana Bu setelah 3 bulan di sini, sudah secure di sini, beribadah di sini? Ya, sekiranya kalau sudah merasa nyaman di sini, ayo daftarkan diri. Tapi tidak ada paksaan ya Bu, Pak atau D atau Mas atau Bang, ya, nggak ada paksaan ya, silakan. Silakan mendaftar supaya kamu jelas. Kalau kamu di sana ya di sana, kalau di sini gitu. Jangan di sana sini. Gitu. Kita harus tegasin sama mereka. Kita harus mengedukasi mereka. Ya, dia di sana tapi di sini. Jadi itu enggak boleh. Harus benar-benar kita harus tegas. Dia 3 bulan lagi saya tanya, Bu, Pak, Mas, D, Mbak, ayo jangan berpangku tangan dalam melayani. Ayo ambil bagian dalam pelayanan. Anak-anak remaja itu saya latih mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ini di kebaktian kaum muda.
Ya, makanya di gereja kami ini saya buat satu ruangan khusus, itu studio. Saya lengkapi musik, piano, drum, bass, keyboard, di dalamnya gitar. Untuk apa? Ayo, saya bilang, daripada kalian ke sana kemari, ya nggak ada kegiatan, yuk datang di gereja. Makanya mereka suka datang di gereja. Ngapain? Ya latihan musik. Sehingga mereka, saya kan kebanyakan gereja sekarang kesulitan dalam mencari pemain musik. Saya enggak kesulitan, ya. Karena apa? Karena sudah kita kaderkan dari anak sekolah minggu, dia sudah kita kaderkan, dari remaja dia sudah kita kaderkan menjadi pemusik-pemusik. Ya nggak apa-apa, kamu main aja, salah ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting kita juga memberikan motivasi. Tadi kan salah satu makna dari pembinaan itu kan motivasi ya. Ya, maka ya sudah kita beri dia motivasi. Ya, contoh begini. Saya ini orang musik Bapak Ibu. Ya sedikit banyak saya tahu musik. Ya, piano, keyboard dan sebagainya saya tahu. Ya, tetapi kita tahu bahwa dia main itu masih pas-pasan. Gitu. Ya, masih pas-pasan dia main itu. Ya. Tapi setelah dia selesai main musik, saya tepuk bahunya. Wih, mainnya mantap tadi. Ya, mainnya mantap. Ya. Kita beri apresiasi dia kan, mainnya mantap tadi. Maka setelah kita kasih tahu begitu, dia semangat. Padahal tahunya kita main dia itu belum bagus gitu. Belum bagus dia main sebenarnya. Tapi kita kasih motivasi. Akhirnya dia semakin semangat ya kan. Wah, semakin giat dia melayani. Kata Om saya udah mantap ya. Tapi saya bilang, tapi ayo latihan lagi, lebih bagus lagi. Pasti kamu bisa lebih bagus lagi. Nah, itu adalah bagian dari memotivasi tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita lalai dalam mengarahkan mereka. Setelah lama ya sudah melayani gitu. Jadi setiap tahun itu awal tahun pasti saya buka pendaftaran imam-imam itu pasti. Dan ini sekarang Maaf Pak, hilang suaranya. Iya Om, kayaknya Pak Elroy sinyalnya. Cek, Pak Elroy. materi kita hanya si anak-anak muda ini lah, pasti mereka lebih suka diberdayakan daripada dianggurin. Betul ya, Iskar ya? Bagaimana kira-kira? Kamu lebih suka didiamin atau difungsikan gitu ya? Putri, tutup dulu sedikit hordenmu itu. Jadi ada cahaya kemuliaan dari belakangmu itu. Jadi nggak terlihat jelas wajahmu ya. Ya. Jadi ada sekina glory jadinya. Ya. Kok malah hilang ya. Kalau gitu kan agak kelihatan gitu loh. Ya, ya oke. Bagaimana ya? Karena memang kalau nggak kelihatan wajahnya, bagaimana kita mengadakan pembinaan ya? Pembinaan online. Ya. Oke, baik ya. Saya pikir luar biasa lah ya. Tetap semangat ya dalam melaksanakan pembinaan. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya atau diskusi. Itu dia definisinya ya. Sekarang fungsinya. Fungsi gereja, fungsi atau kegunaan satu hal, daya guna ya, atau jabatan yang dilakukan kerja suatu bagian tubuh. Sadar secara fungsi akan mengaktifkan pergerakan gereja yang maksimal. Nah, kita harus ngerti dulu nanti fungsi gereja itu gereja yang menyadari fungsinya akan mengalami gerak dinamis. Gerak masing-masing. Nah, fungsi gereja apa? Kita buka dulu Matius ya. Pasal yang ke-28 ayat 19. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19.
Ini dia gereja yang menjalankan fungsinya akan nampak dari setiap misi yang ada. Ya. Yang pertama dikatakan 28 ayat 19, karena itu pergilah. Ya, pergilah. Jadi ini fungsi yang pertama dari gereja itu harus pergi keluar. Ya. Pergilah. Ya. Itu yang perlu kesalahan dulu. Ya, katanya sudah kita enggak usah pergi di rumah saja. Ya. Sembahyang ya juga sih, ya. Malah Tuhan yang kita suruh pergi kan. Halo, saudara-saudara. Ya. Ingat baik ya. Dikatakan oleh Tuhan di sini, pergi. Malah kita suruh Tuhan pergi. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Jangkaulah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Ya. Tuhan bilang dari atas, wih, aku udah bilang pergilah, malah aku pula yang kesuruh pergi, kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang dari atas, kamu tak suruh pergi kok malah nyuruh saya pergi. Gitu. Ya. Fungsi gereja harus pergi. Ya. Saudara dikasih Tuhan, harus pergi. Kunjungan itu penting. Ya. Memang kita sekarang banyak, tapi sekarang kan sudah mulai longgar lah ya. Makanya dulu kami ada kebaktian komsel namanya, kebaktian keluarga. Sekarang saya ganti dengan kebaktian kunjungan. Setiap hari Kamis itu ada kebaktian. Ayo siapa di antara saudara yang mau kami kunjungin rumahnya, khususnya yang sudah berkeluarga. Jadi saya bilang begini, jangan repot-repot, ya, dilarang menyediakan apapun kecuali air putih, ya, paling tinggi. Kalau di sini namanya teh O, ya, paling tinggi teh manis lah, gitu ya. Ya. Supaya apa? Jangan mereka jadi terbeban, kita datang terbeban. Dan itu pun tidak semua jemaat kita undang ke situ, hanya penatua aja. Jadi di gereja kami ada 7 penatua, suami istri 14, tambah gembala 2, 16. Jadi itu paling 16 yang datang. Itu pun kalau bisa datang semua penatuannya kan, Batam ini kan kota industri ya, yang 24 jam bekerja. Ya, belum tentu juga bisa semua hadir ya dalam kebaktian kunjungan. Tapi kita bilang ayo penjaganya di situ. Jadi sekali lagi ya. Nah, kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Jadi di sini dikatakan bagaimana orang mau percaya, ya, bagaimana orang dapat berseru kalau nggak percaya? Bagaimana dapat percaya jika tidak ada yang mendengar? Terus? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kalau Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak di... Kalau nalon tuh, kalau saya bilang berhenti ya berhenti dulu ya, supaya jelas ya. Agak putus-putus Pak suara Pak Roy. Ya. Kalau nalon, lek bocah itu alun-alon ya. Ya, pelan-pelan supaya nanti pelan-pelan kita baca baru kita ngerti kan. Nah, oke, saya baca ulang deh. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kesimpulannya, starting awalnya adalah ketika kita pergi. Bagaimana orang orang tidak percaya sama Yesus? Bagaimana mereka percaya kalau nggak ada yang mendengar tentang dia? Bagaimana mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Jadi tugas atau fungsi gereja yang pertama di sini adalah
yaitu ya pergi keluar gitu. Jangan kita di ruangan maha suci aja terus, ya sesekali keluarlah. Ya. Yesus saja pergi loh dari desa ke kota. Ya, coba kita baca ya dalam Matius itu ya. Yesus saja pergi. Ya. Jadi total kita nggak pergi. Ya. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke 9 ayat 35. Ya. Matius 9 ayat 35. Ayo. Silakan si apa lagi nih yang belum baca? Si Gideon. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, dia pergi mau ke kota, ke desa. Ya, jadi jangan putus asa, Pak. Bangun mungkin di desa, ya, enggak apa-apa. Ya, Yesus pun ke desa kok, ya kan. Jangan salah. Coba kami yang di kota suruh ke desa. Mampu enggak? Dan sebaliknya, coba orang desa suruh ke kota, sanggup enggak? Ya. Belum tentu sanggup, Pak. Jadi kalau dibalik sebenarnya ya kita ini kalau orang Manado bilang ada dia punya tiap-tiap kan, ada DP tiap-tiap katanya. Ya kan? Belum tentu orang desa sanggup juga di kota. Dan sebaliknya, belum tentu orang kota sanggup ke desa. Rasanya kita sesekali perlu kayak di TV dia, tukar nasib dulu ya kan. Biar kita tahu, jangan mengeluh orang desa, enak kalian yang di kota. Ayo silakan datang ke kota yuk. Ya. Kalian di kota itu menghadapi banyak elemen manusia. Ya, mulai dari orang yang ya sampai berpendidikan tinggi dan segala macam kita harus hadapin ya. Dan coba orang kota suruh ke desa ya. Makanya saya itu kalau orang desa datang ke kota itu saya angkat topi itu ya. Apalagi kami yang di kota ini enak sebenarnya. Kalau menurut saya sih enak karena apa? Apalagi di Batam. Di Batam ini kan kota industri ya. Anak-anak dari Medan, dari mana itu datang ke Batam kerja. Ya kami di Batam ya sudah istilah sosis itu tinggal lep sudah. Ya. Dan Yesus ke desa, ke kota, ya dia pergi melayani. Ya. Jadi dia tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Ya. Jadi mau ke desa, ke kota, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas fungsi kita di sini adalah yaitu pergi keluar. Ya, jadi jangan di rumah saja. Harus pergi keluar. Mungkin kalian Bapak Ibu tanya, apakah Bapak masih pergi keluar? Ya. Gampang sekarang pergi keluar itu. Selain kita bisa kunjungan, bisa kita telepon orang, ya kan? Ya, malah lebih mudah sekarang pergi keluar. Bagaimana kabar Bu? Lama ndak ibadah, apa yang mau kita doakan? Ya. Lalu kita sampaikan firman, bla 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 dan seterusnya. Ya, ya kita masih keluar. Nah, yang kedua fungsinya adalah Matius 28 tadi, saya akan baca ulang ya, Matius 28. Yang pertama, pergilah, ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, memuridkan. Ya, memuridkan. Bagaimana cara memuridkan? Nah, salah satu ada tradisi di Sinode GPT itu adalah ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah pendalaman Alkitab itu adalah bagian dari pemuridan. Karena disitulah kita memperdalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pendalaman Alkitab itu di situ kita memperdalam Alkitab, membuat orang menjadi murid Kristus. Karena apa? Di situ secara detail, secara spesifik kita memberikan pengajaran ya kepada jemaat melalui pendalaman Alkitab. Jadi saya pikir saya selalu bilang gini sama jemaat, saya belum bangga loh melihat jemaat hadir di kebaktian minggu itu
200-an saya tidak bangga. Tapi saya bangga kalau lihat jemaat hadir ratusan di kebaktian pendalaman Alkitab, di kebaktian doa. Karena apa? Disitulah dimuridkan. Saya terus terang bilang begini sama mereka, mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Di kampung ya hari Minggu itu maling juga ke gereja, saya bilang ya. Pemabuk, perampok, penjudi juga hari Minggu ke gereja, ya toh. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Hari Minggu ke gereja semua. Ya kan? Tapi persoalannya mampu nggak kita selain dari hari Minggu datang ke gereja. Nah, di dalam pendalaman Alkitab itu, disitulah pemuritan itu terjadi. Saya selalu bilang begitu. Wah, saya belum bangga kalau kamu ibadah raya rajin. Belum bangga saya bilang. Ya kan? Ya. Maling juga ibadah kok hari Minggu, saya bilang. Mabuk juga ibadah hari Minggu dia. Ya. Ya. Malah dia ke gereja lagi mabuk itu, saya bilang. Ya kan? Lagi mabuk tuh ke gereja. Ya, jadi harus ada pemuritan ya. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya setelah pemuritan, maka dikatakan 3, baptislah mereka. Tugas kita membaptis. Nah, jadi seperti saya katakan tadi di awal bahwa baptisan ini pun harus kita pahami. Jangan sembarang baptis orang. Ya, jangan sembarang baptis orang. Harus lebih dulu diedukasi, diadakan pembekalan. Lalu kemudian dilihat anggaran dasar rumah tangga gereja kita masing-masing. Di GBT, Bethel Tabernakel seperti apa? Di GPT seperti apa? Siapa yang baptis? Ya. Jangan langsung, saking saking semangatnya, ya belum memenuhi kriteria untuk baptis, sudah baptis. Lagi sekarang lagi ngetren. Ya. Karena dia bilang Matius 28 ini adalah kepada semua murid-murid. Siapa itu murid-murid? Adalah kita semua. Maka sekarang saling membaptis, jemaat saling membaptis sesama jemaat. Kan udah mulai aneh. Ini akhir zaman juga. Sekarang ada begitu. Ya. Sesama jemaat sudah saling membaptis. Ya. Jadi sesama mereka itu saling membaptis. Jadi, sudah apa saya bilangnya, udah makin apa sekarang ini, dablek gitu ya. Masa jemaat membaptis jemaat ini? Dan diizinkan oleh gembalanya. Tidak apa-apa, kalian kan sama murid Kristus juga. Lalu yang keempat dikatakan apa? Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan. Nah, makanya indikator kedewasaan rohani adalah itu melakukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu pada hari kiamat. Jadi puncak dari kedewasaan rohani adalah sampai mereka mampu melakukan firman. Melakukan apa yang sudah mereka dengar. Tidak sekedar mendengar dan mendengar, tetapi sampai melakukan apa yang mereka dengar. Ya, jadi puncaknya. Jadi jangan bangga dulu jemaat dengar firman. Berapa yang lakukan? Harus sampai pada level yaitu melakukan kebenaran firman itu. Sebab kalau Injil Matius bilang, ya, kalau hanya mendengar saja, ya, tetapi tidak melakukan, coba kita baca Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, jadi orang yang dengar dan melakukan orang pinter, orang bijaksana. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, bayangin jemaat kita orang bodoh semua. Karena apa? Mendengar tapi tidak melakukan. Jadi puncaknya adalah sampai melakukan firman itu. Ya. Jadi dia tidak sekedar menjadi pendengar yang budiman, tetapi harus sampai melakukan. Kalau tidak, jemaat kita ratusan tapi orang bodoh semua ya. Mau bangga apa? Ya. Apa yang mau kita megahkan? Nggak ada. Makanya beban kita, doa kita sebagai pembina warga gereja ya harus
ya sampai jemaat itu yaitu mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, sampai di sini saya kasih kesempatan, mungkin ada pertanyaan atau hal yang kita diskusikan mulai dari definisi kemudian fungsi gereja ini, ya. Sebelum kita masuk pada motor penggerak, ya, dalam pembinaan warga gereja. Yuk, silakan, saudara sekalian, kalau ada yang mau ditanya, monggo. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ya. Tentang fungsi gereja tadi, ya. Pergi keluar, memuridkan, membaptis, mengajari atau melakukan, ya. Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang nanya. Oke, dari 4 fungsi gereja, ya. Dari 4, Mohon maaf, Bapak Roy. ya, silakan Pak Stefanus. Saya ingin bertanya sedikit. Ya, Tadi Bapak sentil soal kunjungan ke rumah bersama para tua-tua. ya. Ya. Itu waktu kunjungan biasanya Bapak menggunakan berapa lama ya Pak? Oh ya, jadi memang mengingat pandemi sekarang, saya bilang sama pendatua itu kan nanti saya kaderkan Pak, nanti Bapak yang memimpin acara ya. Saya kan cuma khotbah aja. Ya. Lalu paling 3 lagu, habis itu firman Tuhan saya sampaikan setengah jam saja. Setelah itu kita diskusi, ya. Lalu kita sharing-sharing dengan jemaat itu, apa yang mau didoakan, apa pergumulan-pergumulan yang disampaikan, gitu ya. Setelah itu kita ya doakan. Nah, kalau ada, biasanya kan disitulah kita bilang sama mereka, undang ya, undang tetangganya atau keluarganya, undang. Nah, di situ kita menyampaikan Injil, ya, sehingga tidak hanya jemaat itu yang kita layani, tetapi kita mendapatkan jiwa-jiwa baru. Oke lah, hari itu mereka belum bisa menerima apa yang kita sampaikan, tapi lain kali ya, jangan-jangan nanti suatu saat dia, dan bertambahnya di situ. Ya, di sisi lain, memang kaum muda itu Pak ya, kaum muda berperan aktif. Ya. Kaum muda itu berperan aktif dalam mengunjungi teman-temannya. Kalau kita kan sudah berkeluarga, agak sulit mengunjungi anak-anak muda ini karena apa? Karena mereka kalau di Batam ini Pak Stefanus, mereka itu anak kos. Ya. Agak sulit bagi kami gembala untuk mengunjungi anak kos. Maka setiap minggu sore itu biasanya saya kaderkan, ayo, ya, karena ada grup pemuda itu ya, ada grup pemuda umum, ada grup pemuda pengurus. Maka pengurus lah saya kaderkan. Yuk kalian kemana cari jiwa ke? Jangan nongkrong-nongkrong di rumah ya, semangat ya, gitu ya. Jadi ya kadang-kadang memang Pak Stefanus ya, nggak saatnya lagi kita jadi pendeta kaku, harus menjadi pendeta yang bisa berbaur ya. Kadang-kadang ya begitu, kaum muda, yuk kalian udah kunjungan, nanti ya habis kunjungan saya traktir kalian makan bakso gitu ya. Pengurus-pengurusnya. Ya, habis mereka kunjungan, wah, semangat mereka mengunjungi kan, kunjungan. Habis itu nanti ya makan bakso kita bareng-bareng dengan mereka pengurus-pengurus. Sehingga mereka efektif, Pak. Jadi sekali lagi ya memang gaya saya sedikit agak berbeda memang dengan yang lain. Tapi kan masing-masing kita harus punya baju dan pakaian sendiri gitu ya. Jadi tidak harus juga ditiru saya ya. Jadilah jadi diri sendiri gitu. Tapi ini kan hanya referensi-referensi seperti apa pelayanan-pelayanan. Kalau Pak Stefanus Sangka tadi bilang kita kira-kira berapa lama, maka ya tidak terlalu formal sekali, paling hanya 2 atau 3 lagu. Setelah itu saya sampaikan firman Tuhan, lalu setelah itu kita minta apa yang akan kita doakan, harapan-harapan apa yang didoakan. Lalu setelah itu sudah kita sharing-sharing Pak. Sampai selesai, ya paling kayak di sini kan kita masuknya jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam? Kadang-kadang orang ada yang kerja pulang jam 5, jam 6, bahkan ada yang pulang jam 7 malam baru pulang kerja. Ya itulah kita gunakan untuk mereka ya kunjungan. Di samping ya anak-anak muda kita kaderkan Kak.
Pak mengunjungin. Jadi tidak hanya kita. Kalau kita semua ya babak belur lah kita, Pak. Lama-lama kita lama-lama kita cepat batuk ya kan. Maka kaum muda itulah. Dan mereka sangat energik, Pak. Kaum muda itu seperti saya bilang tadi, Pak. Sifat natur kaum muda lebih suka mereka dikaderkan, lebih suka mereka diberdayakan daripada didiamin. Ketika mereka kita kaderkan, wah senang mereka, Pak. Ya, kunjungin teman kampusnya, kunjungin teman satu kosnya, satu pekerjaannya. Makanya saya selalu bilang sama mereka, Pak, ayo coba kalian berdoa, siapa targetnya? Masa nggak ada orang yang akan kalian kunjungi? Targetnya siapa? Teman pekerja kan kah? Teman satu rumah kah? Teman satu kampus kah? Teman satu sekolah kah? Lihat orangnya. Oh ini target saya mau doakan dia. Doakan dulu, baru nanti suatu saat atur waktu untuk ketemu dia. Dan banyak yang mereka menangkan itu, ya anak muda itu. Makanya di gereja kami itu 50-50 Pak, 50-50 lah Pak. Artinya pemudanya 50%, yang jemaat dewasa juga 50%. Jadi jemaat dewasa itu urusan saya, jemaat pemuda ya kita kaderkan pemuda, gitu Pak. Pak. Terima kasih Bapak Roy. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kembali ke pertanyaan saya tadi. Ada 4 fungsi. Pertama, pergi keluar, memuridkan, membaptis, dan mengajari. Nah, dari 4 fungsi ini kira-kira yang mana yang menurut Anda paling sulit? Ya. Menurut Anda yang paling sulit yang mana ini? Ya. Silakan, Pak. Bangun dulu kayaknya ini, udah buka mikrofon. Saya Pak. Ya, kira-kira yang mana, Pak? Saya ini yang nomor 3 Pak, yang baptis Pak ya. Baptis. Baru kami ada ibadah anak-anak pemuda sebelum saya berangkat Pak, karena saya 1 minggu ini saya memanfaatkan sebelum saya datang ke Surabaya, saya datang minta maaf ke rumah-rumah jemaat sampai ke anak-anak muda ya. Nah, waktu kami berbincang-bincang sama orang tuanya, dia bilang ini saya punya anak mau dibaptis, tapi anaknya sendiri tidak mau Pak, karena dia bilang saya sudah dibaptis di gerejanya, mungkin gereja Protestan kah, karena dia bilang kalau dibaptis lagi 2 kali berarti saya berbuat dosa, karena di tempat saya gereja mereka sama gereja sekarang Pak sama saya, dia bilang bedakah itu Tuhan Yesus kalau saya dibaptis 2 kali. Jadi waktu saya cerita begitu Pak ya, saya sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi Pak untuk minggu yang ini Pak ya, karena saya minggu kemarin itu saya sudah terakhir berdiri di muka jemaat, dan saya cuma bilang sama orang tuanya, saya bilang nanti Ibu Gembala bicara saja bagaimana atau mau tunggu, tapi dia bilang wah terlalu lama kalau saya ditunggu ya, mungkin dia bilang Bapak Pendeta kapan pulang, saya bilang ya saya tidak tahu, mungkin saya sudah tidak pulang kah. Mungkin karena kan saya juga sebenarnya begini Pak, saya menghindar karena saya belum pernah mau baptis orang Pak. Saya belum, jujur saya belum, mungkin saya cuma mau tanya saja, saya bilang ya tetap dibaptis ya, karena mungkin di gereja kamu itu kan bukan dibaptis, bukan di Islam. Kalau kami di Pentakosta kan harus menurut Alkitab. Yang saya tanyakan ini Pak, ya posisi saya Pak ya, bagaimana caranya ini Pak? Kalau saya mau baptis orang Pak ya, apa saya mau pakai ayat kah atau apa yang saya punya pakai bahasa firman Tuhan kah Pak? Karena saya belum pernah baptis orang Pak. Itu saja Pak yang saya mau minta tanggapan sama Pak Elroy untuk bagaimana caranya untuk kalau saya baptis orang Pak. Oke, baik, saya sudah paham pertanyaan Bapak, karena memang kita berhadapan dengan gereja-gereja suku yang notabene baptisannya berbeda dengan kita. Ya, jadi saya pernah menghadapi jemaat, dia seorang kepala sekolah, ya, jemaat baru ini, kepala sekolah, dia S2, ya, ya, itulah berbeda-beda tantangannya Pak. Ya, jadi dia tanya ke saya kan sudah dibaptis Pak di gereja saya yang lama. Ya, untuk apa lagi saya dibaptis? Oke, saya bilang Pak, saya tidak bermaksud untuk menilai baptisan A, B, C, D dan semuanya, tapi sekarang yang saya terangkan adalah firman. Saya tidak sedang membicarakan baptisan gereja A, B, C. Saya hanya menerangkan firman. Yuk kita belajar firman.
belajar firman, ya sudah. Waktu saya terangkan firman, mulai dari kata baptisan itu baptiso, lalu kemudian Yesus dibaptis keluar dari air. Ya. Jadi saya bilang saya tidak tahu apakah baptisan Bapak itu namanya dibaptis atau tidak. Menurut Alkitab juga, jadi bukan menurut siapa-siapa ya, saya bilang. Jadi tolong dulu rendahkan hati Bapak untuk belajar kepada firman ini, saya bilang. Jadi saya tidak bermaksud untuk mau menyalahkan baptisan A, B, C, tapi ayo kita kembali kepada Alkitab. Bukankah kita pengikut Kristus, Kristen? Kristen itu kan dari bahasa Yunani Kristianos. Kristianos itu adalah orang yang mengikut Kristus gitu. Nah, kalau kita ikut Kristus, maka segala gerak-gerik kita, segala sesuatu yang kita kerjakan harus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya jelaskan, begini loh, Yesus dibaptis begini, dan makna baptisan dalam Alkitab itu ya sangat berbeda jauh dengan apa yang sudah dilakukan dulu. Yang pertama saya bilang, ya objek baptisan itu bukan anak-anak. Ya, bukan anak-anak. Alkitab tidak pernah merekomendasikan anak-anak untuk dibaptis. Mengapa? Barang siapa yang percaya dan bertobat. Lo anak-anak bisa percaya nggak? Bertobat dari apa? Orang masih bayi. Dia bilang. Jadi, nah, ayo kita kembali sinkronkan kepada firman Tuhan. Ya, memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang namanya S2 ya, banyak sekali pertanyaan. Dia kepala sekolah lagi kan. Jadi ayat penguncinya baru dia minta ampun itu adalah dalam Roma, Pak. Ya, dalam Roma pasal yang ke-6 itu. Ya. Di situ dia baru selesai. Ya, udah tadi banyak sekali apanya argumentasinya. Nah, dalam pasal kitab Roma mungkin ini juga menjadi bekal bagi teman-teman yang lainnya. Ya. Dalam ayat yang ayat 3 saya baca dia supaya simple. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Jadi saya bilang kita dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam baptisan itu melihat orang dikubur, cuman kepalanya yang ditutup tanah. Karena mau saya analogikan itu, baptisan percik itu kan hanya di kepalanya saja kan begitu ya. Pernah nggak Bapak lihat orang mengubur itu? Kan baptisan di sini dianalogikan, disamakan dengan kuburan. Jadi ketika kita dibaptis, kita sedang dikubur, hidup lama dikubur, keluar itu dalam hidup yang baru. Pernahkah Bapak melihat orang dikubur, cuman kepalanya dikasih tanah sedikit? Bagaimana menurut Bapak saya bilang kan? Maka baptisan itu adalah mengubur. Nah, dikubur berarti ditenggelamkan. Jadi disitulah esensi baptisan air itu saya bilang, ditenggelamkan. Ya, setelah memang banyak ayat-ayat referensi sebelumnya yang saya jelaskan tentang Yesus keluar dari air dan seterusnya. Yohanes juga masuk ke dalam air itu untuk membaptis. Dan yang paling gampang saya bilang adalah, Yesus saja tidak berdosa, mau dibaptis kok, apalagi kita manusia berdosa. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk memberikan pemahaman. Yesus saja manusia tidak berdosa loh. Mau dibaptis untuk apa? Memberi keteladanan. Masa Yesus saja mau terus kita tidak mau? Akhirnya dia, ya baiklah Om, kalau begitu saya sekarang sudah mengerti. Jadi orang pintar itu Pak Bangun, tidak mudah dia untuk itu nggak akan tergoyahkan dia, karena dia dengan pengertian yang sepenuh memahami pengajaran itu. Makanya sekarang dia itu kan tahun berapa yang lalu ya, 10 tahun lalu, dan sekarang dia sudah menjadi pelayan di gereja kita. Malah salah satu pendatua kita ya dia, kepala sekolah itu sekarang, jadi sudah jadi pendatua dia. Tapi ya itulah, jadi ayat yang paling terakhir itu ya, baptisan itu kuburan. Jadi kalau dikubur ya nggak ada kuburan, cuman dikasih tanah sedikit aja begini, baru namanya aku kubur kau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu tanahnya hanya sedikit di kepala. Jadi
Baptisan itu penguburan, berarti ditenggelamkan. Jadi baptisan itu harus tenggelamkan. Jadi singkatnya Pak, jadi jangan kita diskreditkan baptisan orang lain. Enggak, saya tidak sedang menghakimi Pak ya. Saya tidak menghakimi baptisan orang lain. Saya hanya menjelaskan Alkitab, saya bilang. Kalau kita hakimi dia sakit hati Pak. Itu gereja kamu salah baptisannya. Enggak betul itu. Enggak tahu dari mana dasar Alkitabnya bayi dibaptis. Itu sakit hati dia Pak. Jangan ambil celah di situ ya. Saya tidak berbicara baptisan lain Pak ya. Saya hanya kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang kukatakan. Begitu caranya Pak. Nanti kalau ini dia protes itu, dia sakit hati. Seperti Bapak ini menghina gereja kami. Ini kena pasal ini, penghinaan katanya. Penghinaan ulama katanya. Ya, jadi jangan singgung-singgung baptisan dia yang lama. Sampaikan kepada dia, saya hanya menyampaikan kebenaran firman yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi tidak pernah Alkitab merekomendasikan anak-anak di sekolah. Anak-anak itu cuma diberkati dalam Matius pasal 11 itu kan. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi jangan pernah singgung baptisan dia, jangan diskreditkan baptisan dia. Saya hanya kembali kepada Alkitab begitu saja. Karena kita berhadapan dengan gereja-gereja suku. Karena jemaat kami juga mayoritas dari berlatar belakang gereja-gereja suku dan saya banyak menghadapi hal-hal yang demikian Pak. Begitu Pak Bangun ya. Oke, baik. Kayaknya Pak Bangun jaringannya agak terputus ya. Bagaimana, Saudara Gideon? Dari 4 fungsi, yang mana yang menurutmu yang agak sulit, Gideon? Nomor 1, Pak. Keluar ya. Pergi keluar. Iya. Mantap. Udah lebih enak di dalam ya. Wow. Putus-putus. Memang apa pribadi kan melihat lebih rasa memang nyaman ke dalam, lihat keadaan situasi mungkin bisa dikatakan dengan jemaat ya yang sudah bisa katakan ya cukup banyak, sehingga pribadi itu enggan untuk keluar ya. Sehingga memang hal ini yang perlu dilakukan untuk pergi keluar ya. Apa yang Tuhan inginkan. Oke, baik. Saya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi memang keluar itu memang agak sulit karena kita sudah berada pada zona yang nyaman dan selama ini kita sudah didoktrin, ya sudah berdoa aja lah di rumah Tuhan, Tuhan pasti kirim jiwa-jiwa. Tapi saya setelah ngerti kebenaran ini, malah Tuhan yang suruh kita pergi kan, ya, yang kita suruh pergi. Jadi saya pikir sudah saatnya kita keluar. Ya, saya bersama dengan istri itu kadang-kadang begini, yuk kita naik angkut yuk. Mau kemana? Nggak tahu kemana aja. Yang penting kita jumpa orang. Gitu. Kadang-kadang saya bersama istri naik angkot, ya, jumpa sama orang di angkot. Kita ngobrol-ngobrol dari mana, mau kemana, gitu. Oh, gitu ya. Ya sudah, mulai. Oh, ibu orang Kristen ya? Iya Pak, gereja di mana? Di sana Pak. Oh, setia ibadah ya, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan sudah dekat, maka sungguh-sungguhlah melayani. Gitu ya. Oh, Bapak pendeta ya? Aduh. Sebenarnya bukan pendeta sih, tapi hamba Tuhan gitu ya. Ya, kadang-kadang kita begitu. Jadi ya kita naik angkot untuk jumpa-jumpa sama orang. Ya kita sampaikan aja kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kan. Kita enggak tahu mau bagaimana, seperti apa caranya Tuhan. Ya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ya, jadi pergi keluar itu memang harus ya pergi keluar dan tidak hanya satu ayat itu saja yang merekomendasikan bahwa kita pergi keluar. Ada banyak ayat-ayat yang harus ya kita pergi keluar untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang yang bertobat ya datang kepada Tuhan. Kira-kira begitu ya. Lebih bagus juga memang kadang-kadang dengan jemaat ya. Jemaat juga kita suruh mereka keluar, jangan menjadi jemaat yang datang duduk pulang. Ya mereka juga harus bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Begitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita beberapa waktu lagi. Setelah tadi fungsi, sekarang kita masuk pada motor penggerak gereja yang sesuai dengan fungsi tadi. Yang pertama, rasul.
Ini kan dalam Efesus ya. Ya, karena ialah yang memberikan rasul-rasul, ya. Kemudian nabi, dan juga penginjil. Ini kan 5 jawatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kepada gereja. Ya. Untuk apa? Untuk ya, memperlengkapi orang-orang kudus, ya, masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi ada 5 jawatan dalam gereja. Ya. Yang pertama rasul, ya, rasul. Kemudian nabi, penginjil, gembala, guru atau pengajar. Nah, ada orang bertanya, masihkah ada rasul sekarang di gereja, Pak? Ya. Apakah masih ada nabi di gereja sekarang? Nah, jawaban saya adalah rasul dan nabi ini sudah tidak ada. Tetapi fungsinya tetap ada. Ya. Karena nanti repot. Ya. Kalau diangkat Saudara Gideon Ovel, rasul, ya, Rasul Gideon, ya. Ya kan? Atau Rasul Kurnia Lewi, atau Nabi, wah Nabi Ari Ersada, gitu ya. Ya, repot gitu ya. Tapi 2 ini ya fungsinya masih tetap berjalan. Ya, rasul maupun nabi dalam bentuk firman pengajaran yang menunjuk kepada kesalahan-kesalahan dan dosa dari umat. Lalu penginjil ini tetap masih ada, ya. Penginjil itu tetap masih ada, gembala ada, kemudian guru dan pengajar ada. Nah, dulu waktu kami di sekolah Alkitab, nah gembala itu kan dia dekat dengan penginjil, dekat dengan guru. Maka waktu itu kami terima pengajaran bahwa seorang gembala itu minimal dia bisa menginjil dan minimal dia bisa mengajar. Ya, jadi gembala itu wajib tahu menginjil, juga tahu mengajar, ya, menyampaikan firman, menjelaskan firman, memberi penjelasan terhadap firman Tuhan. Itu gembala. Maka kalau Anda menjadi gembala, saudara harus bisa menginjil. Sebab apa? Orang kan gini loh, sekarang seringkali kita terjebak begini. Kita ini lebih perlu kualitas. Lebih perlu kualitas. Yes, saya setuju perlu kualitas. Persoalannya adalah apa yang mau kita kualitaskan kalau tidak ada kuantitas. Kan gitu. Coba saya mau tanya, kita mau kualitaskan apa? Ya, kadang-kadang kita bersembunyi di balik kekurangan kita. Biar seperti Yesus lah, ya, jemaatnya 12, ya, tapi berkualitas semua. Saya bilang jemaat Yesus berkualitas semua. Ada Yudas kok di situ, ya kan? Ya kan? Ada Yudas. Jadi janganlah kita bersembunyi di balik kelemahan kita, kalau menurut saya. Ya, jadi makanya apa yang mau kita kualitaskan kalau tidak ada kuantitas? Kuantitas juga penting, ya. Kuantitas itu penting. Makanya pergilah, menginjillah supaya ada kuantitas. Bagaimana supaya ada kualitas? Maka supaya ada kualitas, ya kita harus yaitu menggembalakan mereka, ya. Lalu kemudian mengajar mereka, ya. Memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, inilah motor penggerak dalam gereja, dalam pembinaan warga gereja, ya. Nabi, penginjil, gembala, rasul, dan juga guru dan pengajar. Nah, ini diperlukan dalam penggembalaan. Oke, baik. Kita lanjut dulu pembinaan warga gereja sebagai satu proses. Nah, ingat baik Bapak Ibu sekalian, kita harus mengakui yang namanya hukum proses. Ya, hukum proses. Pak Bangun ini tidak tiba-tiba sampai di Surabaya kan? Ya, dia datang dulu dari mana daerahnya Pak? Bapak kemarin? Pak Bangun? Daerah asal Bapak pelayanan di mana kemarin? Lupa saya. Pak Bangun? Kenapa Pak? Daerah asal pelayanan Bapak di mana kemarin? Saya di Kabupaten Pak. Saya di Sulawesi Selatan, di Luhuk Timur Pak.
Oke, nah kan dari Luhuk Timur, Bapak kan nggak tiba-tiba Ciluk, Mbak, udah langsung di Raja Wali kan? Nggak kan? Udah langsung disalin. Terima kasih, Pak. Proses, Bapak harus dari Luhuk Timur kemana dulu itu? Ke Makassar dulu ya? Makassar, Pak. Iya. Makassar lewat jalan darat, dari Makassar transit Jakarta, atau Saya- mungkin langsung Surabaya ya? Oh, langsung ke Surabaya, Pak. Nah, langsung Saya di Surabaya. Makassar 1 hari dulu. Oh. Saya ketemu keluarga, saya minta maaf juga. Keluarga besoknya baru saya berangkat, Pak. Iya, jadi baru Surabaya, bandara ke Raja Wali kan gitu kan. Itu proses. Ya, kita harus mengambil hukum proses. Jadi semua ada prosesnya. Ya, jadi apalagi teman-teman saya yang masih muda-muda ini ikuti prosesnya. Ya, jangan langsung kita ingin jadi pendeta besar gitu ya. Ikuti prosesnya. Tata gereja juga begitu, ada prosesnya. Ya, di bawah supervisi dulu, habis itu ya masuk salim dulu, baru nanti bisa diangkat jadi AMB, ya kan. AMB pun PDM dulu 5 tahun, habis PDM baru PDT dan seterusnya. Harus ada yang namanya hukum proses dan itu harus kita jalani, ya. Tidak bisa kita lepas dari hukum proses. Pendidikan berlangsung selama manusia itu hidup. Makanya ada kata bijak bahasa Inggris berkata, ya, apa itu? Long life education. Karena apa? Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Nggak ada tamatnya kita ini. Ya, long life education. Ya, pendidikan itu seumur hidup. Ia selalu mendapat pengetahuan, entah secara formal maupun non formal. Dan berhenti pada akhir hayat. Jadi kita sekolah itu seumur hidup. Sekolah formal ada, ya saya waktu S1 ya 4 tahun, S2 2 tahun gitu ya. Ya 3 semester. Ya 18 bulan. Dan berhenti pada akhir hayat. Pendidikan adalah satu proses yang berlangsung, bertahap, dan melibatkan unsur dan waktu. Pendidikan Kristen adalah suatu proses bagaimana yang digariskan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, proses pendidikan Kristen mulai dengan keselamatan. Ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Itu dulu prosesnya. Proses seorang itu dibina, Bapak Ibu sekalian, proses pembinaan warga gereja itu dimulai dulu dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi yang pertama-tama sekali ketika kita memberitakan Injil, kita ajak mereka percaya dulu kepada Yesus. Jangan langsung kita ajarkan berpuluhan. Ya, nggak tahu-tahu dia itu berpuluhan. Karena saking sulitnya hidup kan, tahu-tahu nggak kita ajarkan percaya, berpuluhan duluan. Waduh. Repot itu. Makanya motivasi kita melayani apa dulu. Jadi ajak mereka percaya dulu, percaya kepada Yesus dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Penyerahan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, coba ya dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Siapa yang belum baca ya? Kurnia Liwi tolong bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ayat yang ke-15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi mulai dari keselamatan ya kepada Kristus Yesus. Setelah itu baru ayat 16, barulah pembinaan. Coba ayat 16. Ayat 16 lanjut, Pak. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi di sini mulai dididik dia kan, mulai masuk pembinaan. Jadi setelah dia percaya kepada Yesus, baru namanya kepada pembinaan. Nah, pembinaan itu isinya apa? Di sini katakan pembinaan itu isinya adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah isi dari pembinaan itu sendiri. Ya, isi dari pembinaan itu adalah ya, memperbaiki kelakuannya, mengajar dia, dan seterusnya. Itulah isi dari pembinaan. Nah, jadi
Dimulai dulu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita bina. Ya. Lalu yang terakhir adalah pembuahan. Setiap orang percaya telah diselamatkan atau dilahirkan kembali dan menerima pembinaan yang benar dari firman, maka akan diperlengkapi untuk pekerjaan baik. Itu ayat yang ke-17. Ayat 17, Pak Kurnia, lanjutkan. Ayat 17, yuk. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, puji Tuhan. Ini puncaknya. Jadi setelah itu dia akan berbuah. Buahnya apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Dia baru melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ada 3 di sini prosesnya. Ya. Proses pembinaan warga gereja itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama kita tuntun dulu dia percaya kepada Yesus. Yang kedua barulah kita ajar pembinaan. Dan di sini diperlukan kesabaran, Bapak Ibu. Ya, membina warga gereja itu perlu kesabaran. Ya. Ya, jadi banyak prosesnya, banyak berdoa, kemudian juga ya berpuasa, melibatkan Roh Kudus, membina itu ya harus dengan kesabaran. Ya. Di sini yang nomor 2 ini agak, kalau di nomor 1 ini untuk meyakinkan orang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya, tidak terlalu sulit. Ya. Hanya perlu kita sampaikan agar dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sulitnya di sini nih pembinaan. Ya. Nah, kalau dalam susunan tabernakel ini, kalau menurut saya ini halaman. Nomor 1 ini halaman. Ya, percaya Yesus sampai selamat. Kemudian nomor 2 ini adalah ruangan suci. Di sinilah pembinaan itu terjadi di ruangan suci. Penggembalaan itu ya, di situ terjadi. Nah, bedanya gini loh. Saya kan berteman dengan banyak teman-teman hamba Tuhan juga. Ya. Mereka selalu tanya, bagaimana caranya Pak, jemaat Bapak itu kok apa ya? Mereka melihat jemaat-jemaat orang pengajaran itu rasanya militan gitu ya, sungguh-sungguh. Lalu mereka tanya, bagaimana caranya? Nah, caranya ya lewat firman pengajaran, lewat firman penggembalaan. Orang lain di gereja lain itu kan tidak ada sistem penggembalaan namanya. Orang hanya ibadah sekali seminggu saja, hanya hari Minggu saja. Nah, kita kan ada namanya penggembalaan. Ibadah 3 macam pokok penggembalaan itu merupakan wadah di mana kita memberikan pembinaan kepada seluruh warga jemaat kita. Jadi saya pikir sudah pas ya. Ini menjadi, saya katakan tadi, ini ruangan apa namanya? Ini halaman, ini ruangan suci, dan ini pembuaninlah namanya ruangan maha suci ya. Mencapai kesempurnaan dengan perbuatan-perbuatan baik. Lalu pendidikan Kristen adalah wadah dan sarana untuk mendidik, mempersiapkan, memperlengkapi seluruh anggota jemaat sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berfungsi dan melibatkan diri dalam pekerjaan Allah. Jadi jelas ya bahwa memang inilah prosesnya. Ada 3 ya, ada 3. Dan yang paling sulit itu di sini. Ya, kalau nomor 2 ini sudah berjalan, maka otomatis pasti terjadi pembuahan. Maka kita akan melihat ya jemaat itu semakin berbuah. Jadi begini, kita bangga menjadi hamba Tuhan ini, kita merasa nikmat, kita merasa bahagia dan sukacita yang besar menjadi hamba Tuhan itu ketika kita melihat jemaat itu berbuah. Berbuah dalam arti apa? Mereka sudah ngerti pelayanan. Mereka sudah ngerti pelayanan. Hari-hari ini saya mengalami itu sukacita sekali. Karena apa? Pekerjaan saya hanya berkhotbah aja, Pak. Ya, hanya berkhotbah aja. Mereka sudah mengatur diri sendiri semuanya. Departemen musik, saya nggak perlu atur lagi mereka kapan latihan, kapan mereka segala macam lah itu ya. Ya. Lalu menerima tamu, worship leader, penjadwalan semuanya itu ya. Semua sudah mereka jadwalkan semuanya. Bahkan paduan suara sangkur pun di gereja kami sudah ada pelatihnya. Kalau dulu-dulu memang di awal-awal
Saya semua, Pak. Saya yang main gitar, saya yang mimpin pujian, saya yang khotbah, saya yang latih sangkur, saya yang guru sekolah minggu. Saya semuanya di awal-awal. Tapi ya itulah, namanya juga proses, ya kan? Proses. Jadi dulu nggak ada yang main musik, ya saya main gitar. Ya. Karena nggak ada keyboard, saya main gitar saja. Nah, tapi setelah lama-kelamaan, saya bilang, dulu juga sempat lama tidak ada pemain musik. Karena mereka minder, kalau mereka saya suruh main, mereka minder. Saya tidak bisa sebagus Om main. Nah setelah itu saya lihat, oh ini gawat ini kalau begini caranya. Maka setelah itu saya bilang, mulai hari ini, saya bilang pengumuman, saya tidak mau lagi main musik. Mainlah kalian. Mana cara kalian main, mainlah. Nah sejak dari situlah mereka mulai ada nyali, mulai mereka ada semangat gitu ya. Karena saya nggak mau main lagi ya. Masa ada kalian saya yang main? Ya. Masa oke lah mulai hari saya nggak mau main musik lagi. Kalau kalian nggak mau ya sudah, biarin aja tanpa musik. Wah sejak dari situlah mereka. Tuhan kasih hikmat kepada saya begitu. Sejak dari situlah mereka mulai. Ya sampai sekarang oleh kemurahan Tuhan tidak sedikit pun tidak bermaksud sombong. Semua mereka koordinator pelayan sudah ada, koordinator guru sekolah minggu sudah ada, koordinator pemain musik, koordinator suara sangkur, semua mereka sudahlah mengerjakan secara otomatis semuanya. Karena memang kita didik demikian. Gitu ya. Jadi saya hanya berdoa, lalu berkhotbah. Ya kalau mereka latihan, saya teman-temani, kawan-kawani mereka latihan. Gitu ya. Kalau mereka latihan, ya kita support gitu ya kan. Kalau mereka latihan musik, ya kita kasih semangat sama mereka. Jadi, memang ketika sudah berbuat jemaat itu, ya kita rasanya ada sukacita, kebahagiaan. Tapi sekali lagi ada prosesnya Pak bangun ya, jadi tidak langsung berbuat sama dengan pohon ya. Kita cangkul dulu, kita gali dulu, tanam dulu ya, dan seterusnya kita pelihara, kita rawat, nanti dia akan berbuah. Maka sekarang fokus saya itu kepada jiwa-jiwa baru, fokus saya ya. Fokusnya saya itu kepada jiwa-jiwa baru, saya layani mereka, saya perhatikan mereka supaya mereka menjadi jemaat yang dewasa juga. Dan kalau mereka sudah berbuah nanti ya sampai bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Baik, saya kira demikian dulu. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh beberapa menit lagi, ada berapa menit lagi ya? 3 menit Ya, lagi ada ya? Pak. Ya, silakan Pak Stefanus. Menarik tadi tentang pendidikan, proses pendidikan itu Pak, yang ada 3 poin, apa boleh ditampilkan sedikit? Oh ya, oke, sebentar ya. Ya, ini dia prosesnya. Ini Pak. Iya. Pada poin 1 tadi itu saya tertarik bahwa Bapak dosen mengatakan untuk membuat orang mengenal Yesus itu mudah, gampang. Iya. Saya justru kesulitannya di sini, Pak. Jadi mungkin ada kesaksian Bapak dalam hal ini, minta dibagi kepada kami kesaksiannya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Salah satu contoh Pak begini. Sulit orang percaya memang kepada Yesus. Ya. Mana Yesus? Saya nggak pernah lihat Yesus, dia bilang kan. Bagaimana saya percaya Yesus? Oke. Saya kasih analogi waktu itu. Ini hanya salah satu contoh aja Pak. Karena banyak contoh. Pelayanan ini kan beragam, tidak satu jenis untuk semua orang. Saya bilang begini. Kamu percaya nggak kamu punya jantung? Percaya. Pernah kamu lihat jantungmu? Apakah kamu pernah melihat jantungmu? Ya. Sehingga kamu percaya kamu punya jantung. Wah itu dia Pak, saya belum pernah lihat jantung saya. Tapi kamu percaya ada jantungmu. Percaya Pak. Dari mana kau tahu ada jantungmu? Dapat kurasakan bergerak. Nah hal yang sama, Yesus tidak kita lihat. Ya, Yesus tidak kita lihat. Tapi dia bisa kita rasakan. Ya, kita bisa rasakan kehadirannya, pertolongannya, dan sudah terbukti Yesus berkata, ya dia adalah juru selamat, ya, dan percaya kepada Yesus kita selamat. Maka dibutuhkan hanya percaya saja kepada Yesus. Ya makanya Ahok kan pernah bilang agama saya ini agama yang sedikit ngawur juga katanya, asal percaya
percaya Yesus saja masuk surga katanya kan. Ya kan? Karena apa? Saking mudahnya gitu menurut dia untuk percaya Yesus. Jadi salah satu contoh kesaksian, tentu banyak kesaksian Pak. Salah satu contohnya itu tadi, untuk meyakinkan dia bahwa dia harus percaya kepada Yesus walaupun tidak dilihat. Maka entah kenapa juga Tuhan kasih hikmat begitu kepada saya kan. Karena memang kadang-kadang ketika kita bersaksi kepada seseorang untuk dia percaya kepada Yesus itu kan, ya walaupun saya bilang mudah Pak, ya nggak terlalu mudah juga. Ya gampang-gampang susah juga. Tapi dibanding dengan pembinaan itu maksud saya tadi Pak. Jadi yang narasi saya tadi itu adalah, yaitu dibanding dengan nomor 2 ini, dengan pembinaan. Di sini kan prosesnya lama ini Pak. Ya kan, prosesnya lama di pembinaan ini. Iya, iya. Jadi maksud saya tadi dibanding dengan pembinaan, maka untuk memperkenalkan orang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu jauh lebih mudah daripada pembinaannya. Oh iya. Ya, jadi itu maksud saya tadi, bukan berarti mudah juga, tidak terlalu mudah juga. Iya, Apalagi, saya tertarik dengan kata muda itu. Jadi. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Roy. Jadi luar biasa Tuhan kasih hikmat. Nah, Terima kasih Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Jadi yakinlah Pak, Tuhan pasti perlengkapi kita dengan karunia-karunia talenta. Yang paling penting sebenarnya kalau di pelajaran tahbisan itu ya penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ketika Amin. kita Amin. diri sepenuh kepada Tuhan, Amin. ya nggak ada yang sulit melayani ini saya pikir ya. Malah dalam seperti Paulus tadi di penjara pun sukacita dia membina warga jemaat di penjara. Dia memenangkan Onesimus. Nah, kalau mau saya ceritakan, saya tutup dengan kesaksian saya. Saya pernah tidak punya apa-apa, Pak. Tidak makan, tidak minum itu. Saya tinggal punya 1 bungkus mie instan. Ya. Saya bagi 2 lah mie instan ini. Bumbunya saya bagi 2, ya mie-nya juga bagi 2. Saya ikat lagi untuk nanti sore. Nggak ada lagi apa-apa. Tinggal itu aja. Itu waktu saya masak itu dan bagi mie instan itu, ini air mata mengalir terus. Menetes terus air mata saya. Tapi belum pernah saya rasakan sukacita seperti itu, Pak. Menangis tapi sukacita. Saya bilang begini, Tuhan, terima kasih Engkau izinkan saya mengalami sedikit penderitaan yang Yesus alami di kayu salib. Itu kan kadang-kadang nggak masuk akal juga. Masa dalam keadaan seperti itu, ya kita kan puasa terpaksa besoknya kan gitu ya. Bukan karena diniat puasa besoknya, tapi puasa terpaksa. Tapi kok rasanya bahagia sekali gitu loh. Belum pernah saya rasakan sukacita seperti sebahagia itu. Ya, jadi itulah ketika ada penyerahan diri sepenuhnya, berat pun pelayanan itu Pak Bangun. Ya, meleleh pun air mata itu, tapi Amin. sukacita tidak terbayar, ya, terbeli sukacita itu karena apa? Amin, Pak. Karena ketika kita ada penyerahan diri sepenuh, ya itu aja saya kira kuncinya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah berakhir ya, saya 2 kali kemarin selalu kelewatan ya. Ya, mohon maaf ya, karena saya tidak tahu kalau 11.50 berakhirnya gitu ya. Rupanya berakhir 11.50, tidak mengapa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jadi tetap semangat kawan-kawan saya semua, baik yang sudah jadi gembala maupun yang sedang berencana jadi gembala ya, Urbanus ya. Ada yang rencana mau jadi gembala, Urbanus ya. Ya. Jadi saran saya, Mungkin saya, Pak, yang mau ya. menjadi gembala. Oh iya. Ya. Saya terharu Pak dengar pengalamannya Bapak. Iya, baik. Ya. Saya mau ikut susah Pak. Baik, semangatlah semuanya ya. Pak. Baik, saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat yang sudah onsite di asrama, ya jalani proses. Di situ juga proses itu. Ya, dulu saya pikir saya mau sekolah Alkitab ini, saya akan ketemu dengan malaikat-malaikat di sekolah Alkitab. Kami dulu ada sekitar 76 orang ya, satu angkatan ya. Tapi yang tamat cuma 67 ya. Ada orang itu yang gagal ya. Saya pikir dulu saya akan ketemu dengan malaikat-malaikat di sekolah Alkitab. Tahu-tahu masih banyak juga yang yang beda-beda tipis dengan setan ya. Tetapi kalau sedikit begini ya, pergesekan itu kalau sedikit begini tidak terlalu. Kalau kami dulu pergesekannya banyak sekali karena banyak orang kan. Ya, jadi tapi ya tetap semangat ya. Yang di asrama ya Pak siapa namanya?
Tetap semangat juga untuk kepala asrama kita ini, ya, Pak Lispan ya. Ya, Tuhan memberikan kekuatan ya. Pasti semangat, Pak. Ya, tetap semangat ya. Iya. Ya, cuman 7 yang Bapak gembalakan kan enggak terlalu banyak. Ya, orangnya nggak terlalu banyak, Pak. Tingkah lakunya yang banyak. Iya, iya. 7 yang Bapak gembalakan. Di antaranya ada yang jadi kepala kan gitu ya. Yakinlah pasti Bapak sanggup. Pak Leroy, Ya, sebentar saja Pak. Ya. Waktu saya belum ketemu Pak Lispa, wah saya takut. Sekalian saya baru ketemu 2 hari ini, wah ternyata dia paling baik Pak. Oh, haleluya. Walaupun kita dikurung Pak, walaupun kita dikurung Pak. Haleluya. Ya. Kita sementara diisolasi ini Pak sama Pak Lispan. Iyalah, bagus itu ya. Pak Lispan itu dari Batam Pak, jadi baik dia itu Pak. Kalau dari Batam biasanya baik-baik Pak ya. Oke, baik, Tuhan Yesus berkati. Senang sekali ya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yang paling saya suka citakan, lebih bagus saya berjumpa dengan 7 orang menjadi calon pemimpin daripada 70 orang dengan jemaat gitu kan. Karena apa? Karena 7 orang calon pemimpin di belakangnya nanti berapa ratus orang kan gitu ya. Kalau 70 jemaat kan ya itu aja nih 70. Ya, jadi puji Tuhan saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik, Tuhan Yesus berkati. Yuk kita berdoa mengakhiri perkuliahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami terima pada saat siang hari ini. Materi kami sangat terbatas, tetapi firman Tuhan yang kami terima, itu firman ya dan amin yang bisa kami lakukan. Berikan kami semangat, meski dalam suasana keterpenjaraan seperti Paulus, dia tetap melakukan pembinaan bagi jemaat sehingga memenangkan Onesimus yang tadinya tidak berguna, menjadi sangat berguna dalam pekerjaan Tuhan. Mampukan kami melaksanakan tugas ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam materi yang sudah kami terima boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi satu bekal juga bagi kami, teristimewa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertemuan kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menolong, menyertai pertemuan kami, sehingga kami dapat lebih lagi mendapatkan berkat-berkat dari apa yang sudah kami terima. Terpujilah Tuhan, mengucap syukur mengakhiri perkuliahan kami. Jika Tuhan temukan kesalahan, kekurangan dalam berkata-kata, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih.